karena pembeli itu datang sendiri, Datang macam sendiri. masyarakat di sini kan. Jadi sebenarnya kalau sayurnya sukses sekalipun enggak khawatir soal pembeli sayurnya Pak ya. Iya, Semua sayur, kangkung, pokoknya semua bayam. sayur, kangkung, bayam, ya terong, timun. Sudah ini Pak, sudah saling kenal dengan masyarakat di sini Pak. Ya alhamdulillah sudah saling kenal. Ada yang dari Jawa Timur Pak ya. Iya, Kebanyakan ya Jawa Timur ya. kebanyakan Jawa Timur. Semongko ini. Bagus ini. Nanti kalau sudah besar nih saya datang lagi nanti Bu. Nah, Paling satu minggu ini. 1 minggu sudah tua ini ya. Iya, sudah satu minggu. Wis, dari SP10 sudah ada warga di sini yang bercocok tanam, menanam tanaman sayur terutama buah-buahan semangka ini. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita masih di lokasi transmigrasi SP10 ya. Senang bisa jalan-jalan di tempat ini, dan ini adalah pertama kalinya saya memasuki lokasi ini. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kalau lokasi transmigrasi termuda di Kalimantan Utara ini cukup unik. Uniknya di mana? Yaitu sudah ada tanaman-tanaman kelapa yang tumbuh dengan subur di sini. Bisa diperkirakan kelapa yang tumbuh di sini sudah berumur 10 bahkan 20-an tahun ya. Sudah produktif dan berada di sekitar rumah-rumah warga. Jadi bisa kita melihat karena memang lokasi ini masih sangat baru, jadi tanggulnya masih rapi, belum ada longsor, terus juga masyarakatnya semua rumah-rumah di sekitarnya sudah masih kelihatan semua maksud saya. Dan tanaman-tanaman yang mereka tanam aslinya ketika mereka datang ke sini seperti nanas, terus juga bunga-bunga di sekitar rumahnya sudah mulai tumbuh. Ya walaupun jembatan yang kita lewati seperti ini ya, cukup amat deni. Oke, Sobat Survivor. Jadi inilah dia rumah-rumah warga di sini dan juga tanaman-tanaman yang mereka kembangkan. Saya lebih tertarik untuk melihat pola tanam mereka di sini ya, karena di sini unik sekali. Ada yang panen tapi ada juga yang sedang nanam padi seperti itu. Oke, jadi ya memang masyarakat di sini lebih banyak bercocok tanam padi dibanding tanaman-tanaman yang lain. Cuman di satu titik ada salah satu warga yang saya temui ternyata lebih senang menanam tanaman-tanaman polikultur atau tanaman berbagai macam tanaman sayur-sayuran dalam satu lahan seperti itu ya. Dan karena memang cukup beruntung berada di lahan yang tidak terlalu terkena pasang surut atau dampak pasang surut. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau sambil kita terus mengikuti jalan-jalan yang ada di sini, melihat warga yang bermukim di tempat ini, transmigrasi tahun 2020 ya, awal tahun 2020, dan melihat bagaimana perkembangan mereka di sini. Semoga ke depan terus ada perhatian dari pemerintah tentunya ya terkait bagaimana masyarakat di sini bisa bercocok tanam dan juga terkait bagaimana kesejahteraan masyarakat di sini. Simak obrolan kami dengan salah satu warga transmigrasi yang ada di sini. Sore Pak. Kita suka jalan-jalan ke lokasi trans Pak. Lihat-lihat lokasinya, masyarakatnya. Nah ini baru mau dicangkul lagi begini. Tapi kan tadi cangkul-cangkul begini juga susah tumbuhnya Pak. Berarti kemarin ikut juga tahun 2020 itu, tahun lalu Pak ya, kesini. Iya. Jadi bareng-bareng sama warga atau Bapak menyusul setelah? Menyusul. Oh menyusul ya. Iya. Jadi sudah kurang lebih 11 tahun di Bulungan dan hanya berpindah-pindah gitu Pak ya, meminjam lahan ya. Iya, pinjam lahan orang. Tapi kalau saya lihat dari tanaman-tanaman yang Bapak tanam di sini paling rame loh Pak dibandingkan warga-warga yang lain. Memang lokasinya Bapak ini lebih tinggi atau gimana Pak? Ini agak tinggi sedikit ya daripada yang lain. Oh gitu. Jadi Bapak bisa, kalau pasang paling tinggi biasanya selama setahun terakhir itu yang paling tinggi sampai di mana Pak airnya? Ya, Anda juga acap betul. Kalau ditanggul begini tak acap semua nih, paling-paling sampai di paret-paret yang gundukan ini kan. Oh gitu.
Maksudnya untuk tanaman-tanamannya tetap bisa tumbuh subur lah Pak ya. Iya. Sebetulnya di lokasi-lokasi lain kalau di palet-palet macam saya ini begini kan ya mungkin bisa berhasil juga. Cuma orang kan enggak ada palet-paletnya begini kan. Sudah ini Pak, sudah saling kenal dengan masyarakat di sini Pak. Ya alhamdulillah sudah saling kenal. Ada yang dari Jawa Timur Pak ya? Iya. Kebanyakan ya Jawa Timur ya? Kebanyakan Jawa Timur. Dari Magetan sama Trenggalek ya. Iya. Kalau mereka lebih condong menanam apa Pak di sini? Ya orang itu lebih cenderung tanam padi sebetulnya. Oh, nanam padi ya. Cuma ini air-air ini enggak jadi padi orang kan karena ada hamanya terlampau banyak. Hama tikus kan. Oh, banyak tikus di sini Pak ya? Iya, masih sejengkal itu sudah dipotong tikus. Oh, akhirnya gagal panen Pak ya? Iya, gagal panen. Kalau udah dimakan tikus itu susah sudah Pak ya? Iya, susah sudah. Sudah walaupun tumbuh tapi kayak enggak ada buahnya gitu ya. Iya. Sebetulnya sih saya juga mau ikut tanam di sana kan. Ini yang di belakang sana kan disuruh orang babat kan, saya sewakan sana kan. Tapi ya, ujung-ujung ya orang-orang pada gagal semua ya. jadi patah semangat gitu Pak ya. Bukan kita patah semangat ya, mundur juga karena Mundur juga, tetangga kita juga ini diharap-harap mau tanam kembali ya dia juga ya mundur juga jadi. Dia bijaksana gitu Pak ya. Cuma juga kalau cara sendiri kan. Betul. Jadi emang hama tikus di sini Pak yang orang ya. Cuma otomatis di sini Pak kekompakan itu belum ada. Belum Bapak rasain kekompakan dalam maksudnya gini, nanamnya tuh rame-rame sekalian gitu ya. Iya, begitu. Kalau nanamnya masing-masing nanti pasti langsung dihajar sama tikus gitu Ya Pak. jelas karena cuman ya itu aja. Kalau ada kekompakan ya kan bersih semua, hamanya kan terbagi. Iya. Cuma belum ada kekompakan yang kayak gitu. Ini kalau bisa dibilang ini SP10 ini yang paling jauh Pak ya dari daerah-daerah lainnya. Iya. Itu gimana Pak? Kalau yang paling jauh seperti ini, seperti sayur-sayur yang Bapak tanam ini Bapak jual kemana Pak? Iya, masyarakat di sini aja yang beli. Oh, masyarakat yang beli ya? Iya, dari SP2 ke sini. Karena otomatis di sini cuman di sini katakan yang ada tanaman sayur. Dari lokasi-lokasi lain itu bilang, saya tanya bilang kenapa nak tanam Bu? Banyak orang tanya tanam cari sayur kan, bilangnya ya tanam juga Pak tapi tidak tumbuh. Jadi Bapak lumayan beruntung Pak ya dapat lahan di sini ya. Maksudnya ya, bisa mengelola lahan di sini ya. Ya alhamdulillah lah buat hari-hari. Kalau seperti jagung manis Bapak pernah coba Pak? Ya pernah coba. Dan hasilnya? Ini penuh kan. Ya hasilnya lumayan juga. Pembelinya juga dari sini aja. Ya di sini. Dia enggak perlu bawa ke pasar ya? Iya, enggak perlu. Kalau saya di sini Pak, selama saya di sini setahun, enggak pernah saya itu membawa sayuran saya itu ke pasar. Ada tengkulak biasanya malah ya. Karena pembeli itu datang sendiri. Macam masyarakat di sini kan. Jadi sebenarnya kalau sayurnya sukses sekalipun enggak khawatir soal pembeli sayurnya Pak ya? Iya. Semua sayur, kangkung. Pokoknya semua sayur, kangkung, bayam, ya terong, timun. Kalau di sini masih lancar Pak ya untuk bantuan pupuk dan lain-lainnya Pak ya? Ya alhamdulillah kalau bantuan pupuk masih ada. Kalau bibit tanaman paling sering itu apa Pak? Kalau bibit tanaman di sini macam tanaman sayuran belum ada. Oh, belum ada. Iya, kalau bibitan padi ada sudah. Ada ya. Gitu ya. Cuma itu hari kan saya diundang juga kan yang Pumpung ini juga mundur. Jadi saya kasih tahu ketua kelompok. Itu kalau sudah mundur gitu kita kembalikan kah bibitnya atau memang belum dapat bibitnya sebelum kita ajukan? Ya saya kurang paham juga itu Pak. Karena waktu itu hari dipanggil rapat ya saya juga datang, jadi langsung kasih tahu mohon maaf Pak, saya mundur dari penanaman padi ini. Jadi kalau ada yang masyarakat yang mau tanam silakan kasih ke dia kalau dia mampu. Karena Bapak memikirkan soal hama tikusnya nih Pak ya? Iya. Mungkin lagi musimnya kali Pak ya? Nggak selamanya ada kan Pak musim tikus itu? Iya, entah selamanya ada. Bapak dulu sebelumnya tinggal di belakang BRI Tarakan gitu Pak ya? Itu kan bisa dibilang paling rame gitu dulu Pak ya, padat penduduk. Terus Bapak kemudian memutuskan tinggal di Bulungan yang praktis tidak banyak warga, sini sepi. apa namanya Pak yang sebenarnya alasan utamanya Pak kemarin kemudian memilih ke Bulungan sama keluarga? Ya ada sih termasuk dikatakan keluarga juga sih di SP2 sana kan. Namanya Pasele itu kan. Dia mengajak kami ke sini, seperti lama sudah dia mengajak ke sini. Jadi saya tanyakan ya di sana Pak kerja apa semua, bilangnya ya bisa, kita bilangnya garap lahan untuk kerja sawah, bikin kebun juga boleh. Ya otomatis kan saya orang Sulawesi kan ya hobi kebun gitu. Iya.
Dan mulai menghasilkan Pak ya? Ya, jadi saya otomatis ya maju ke sini. Saya coba aja ujung-ujung istri saya juga nggak pernah bertani ya. Alhamdulillah. Senang ya? Senang. Lihat tanaman-tanaman hijau kayak gini ya, sesuatu yang langka ditemukan di belakang BRI Tarakan Pak ya. Kalau di belakang BRI Tarakan biasanya paling itu lalu lalang kendaraan gitu. Iya. Sama speedboat ya biasanya banyak situ. Kalau dipikir Pak paling tenang di sini daripada di Tarakan itu kan. Itu bentar-bentar keributan nih. Apalagi motor itu sering lewat deh. Iya, betul. Suara jembatan itu klak-klak begini kan. Mm-hmm. Kadang-kadang kita kayak susah tidurnya. Iya. Tapi kalau di sini enak, nyaman. Si kecil juga tenang sini Pak ya. Enggak Iya, pernah ngeluh ya. Alhamdulillah tenang aja. Dapat ini ya, dapat fasilitas tenaga surya di sini Pak ya. Iya. Jadi cukup lah untuk penerangan malam sama cas listrik, cas HP ya. Dia kadang-kadang tidak cukup Pak. Tak cukup ya. Karena akinya kecil betul. Kecil betul ya, kayak aki mobil gitu ya. Iya, aki motor Aki motor. kecil betul. Kecil betul Aki ya? kering itu kan. Oh. Kadang-kadang itu kalau anak-anak sedang ngecas HP itu, ya kalau hidup semua itu lampunya kan 3, Mm. 1 di luar, 2 di kamar. Jadi kalau nyala semua itu sampai tengah malam mati. Nanti ya. Sebenarnya kalau ini Pak boleh dibagikan Pak, ke depan apa jadi mimpi Bapak Pak? Apakah tinggal terus di sini atau berpikir untuk punya lahan sendiri nanti untuk yang Bapak kelola secara mandiri? Seperti apa Pak? Ya kalau saya sih ya mengharaplah kepada pemerintah, mudah-mudahan kita dikasih juga seperti orang-orang, kasihan lahan punya begini, supaya punya lahan sendiri begini, supaya bisa untuk masa depan anak-anak gitu. Nah kalau begini kan kita kan masih bingung kan ya, mau tanam kita untuk tanaman-tanaman tahunan kan tak ada masa depan. Mikir kan ya. lokasi orang mikir kita kan. Mikir betul-betul. Kalau lokasi sendiri kan bisa kita tanam kelapa kah apakah untuk masa depan anak-anak. Semoga ke depan mungkin ada buka lagi dan itu ada rezeki Bapak di sana Pak ya. Amin. Dan sementara sambil terus mengumpulkan rezeki di sini Pak ya. Ya. Ini kalau seperti tanaman jangka panjang ini pembagian dari pemerintah kah atau seperti apa Pak? Kalau ini yang punya lahan sendiri. Oh sudah punya, ditanam duluan kemarin ya? Ya saya sendiri yang tanam nih. Oh gitu. Cuma diantarkan bibit ya makanya saya yang tanam. Oh gitu. Ada alpukatnya juga ya, itu sana alpukat tuh ya? Ya nggak tahu apa ini. Alpukat itu Pak. Kurang paham. Apa aja Pak yang sudah Bapak tanam? Bapak hafal nggak tanaman-tanamannya di sini? Ini macam durian, ada kelengkengnya sana, rambutan. Kalau rambutan ada di berapa itu? Itu pembagian dari pemerintah. Kalau sayur-sayuran Pak? Kacang panjang, Ya kacang panjang, ya gambas, terong, singkong ya, singkong, timun. kangkung. Kangkung pakai pupuk juga nggak sih Pak? Iya pakai Pak. Pakai apa? Pons kah? Ya yang penting ada pupuk. Oh gitu ya. Kalau nggak pupuk malah kurus ya Pak ya? Dia kurus dia. Tapi kecuali kalau kayak singkong ini Pak ya, justru katanya subur. Singkong ini ya biar tak dipupuk. Tetap subur ya. Tetap subur. Kayak gini nih subur sekali Bu. Wah, kita dapat rezeki nih. Wah, luar biasa. Jadi itu ya pesan dari untuk pemerintah ya. Semoga nanti Pak Pak Jam'an. Pak Jam'an ya. Pak Jam'an nanti bisa dapat dapat kesempatan untuk juga bisa mengelola lahan sendiri, bukan lagi meminjam. Tapi ya tentunya bersyukur juga ya ada warga atau juga mungkin masih bagian dari keluarga yang memberikan kesempatan Pak Jam'an untuk mengelola lahan di sini. Semoga ke depan juga warga-warga yang lain juga yang masih meminjam juga punya kesempatan yang sama. Yang seperti Bapak ini ada berapa orang Pak yang meminjam lahan trans seperti ini? Kalau di kurang paham saya Pak. Ada? Enggak ada. Cuman Bapak aja ya berarti ya? Kalau di SP2 masih banyak. Banyak ya? Kalau SP2 sana masih banyak kayaknya orang numpang kayak saya. Oh gitu ya. Oke Sobat Survivor, jadi itu adalah cerita kita bareng Pak Jam'an berjuang di lokasi transmigrasi dan meminjam lahan warga di sini. Dan ini adalah transmigrasi termuda Pak ya, 2020 ya? Iya. Belum ada 2021, belum ada Pak ya? Belum ada. Terus gimana Pak? Kalau dilihat secara keseluruhan Bapak memandang warga di sini betah aja Pak ya? Belum ada yang menyerah Pak ya? Ya alhamdulillah kalau dilihat masyarakat di sini ya giat-giat aja di lahan. Terlihat mulai ada perkembangan ekonominya mereka Pak ya? Iya. Cuman itu aja kasihan yang namanya transmigrasi baru kan ya. Namanya baru tinggal di sini jadi begitulah supaya.
istilahnya dibagi waktu ke lahan sambil cari untuk hari-hari. Nah itu dia, kalau cuma di lahan aja nggak bisa benar-benar bisa survive Pak ya, harus Iya. kerja bangunan, kerja yang lain gitu Pak ya. Iya. Tapi tetap ada jatah tiap bulan Pak, tiap tahun ya, jatah hidup namanya. Tiap bulan. Oh tiap bulan, Bapak dapat juga? Iya dapat. Oh syukurlah Pak ya. Diserahkan yang punya. Oh gitu ya, kan Bapak yang tinggal di sini. Baik, makasih banyak Pak Jam'an. Semoga ke depan makin sukses, tanamannya makin subur dan juga adiknya makin pintar. Semongko ini bagus ini. Nanti kalau sudah besar ini saya datang lagi nanti Bu. Nah, Paling satu minggu ini. 1 minggu sudah tua ini ya. Iya sudah satu minggu. Wis, dari SP10 sudah ada warga di sini yang bercocok tanam, menanam tanaman sayur terutama buah-buahan. Semangka ini besar-besar ya. Itu sana paling ujung paling besar. Woi, Satu ini paling besar ini satu ini ya. paling besar. Wah ini yang paling besar katanya nih. Tuh ini bisa diperbandingkan dengan tangan saya nih. Tuh ini besar sekali. Dan berbagai macam tanaman lagi yang mau ditanam. Nah ini ada kangkungnya Pak Jam'an. Bersama ibu di sini bercocok tanam di tempat ini. Nah ini rumah yang ditinggali Pak Jam'an bersama keluarga. Oke sobat survivor, jadi inilah perjuangan warga transmigrasi di SP10. Dan dari pengamatan saya, memang Pak Jam'an ini yang paling banyak tanaman sayurnya karena memang beruntung di lahannya agak tinggi Bu ya. Agak tinggi. Ya. Mantap. Luar biasa. Sobat Survivor, dari hasil obrolan dengan Pak Jam tadi, kita dapat informasi bahwa tidak semua mereka yang tinggal di lokasi trans itu beruntung mendapatkan lahan transmigrasi. Ada yang hanya meminjam dan berharap suatu saat kelak mereka juga mendapatkan rezeki lahan untuk mereka bercocok tanam. Oleh karena itu, buat Sobat Survivor semuanya, tentunya kita berharap bahwa setiap yang sudah mendapatkan lahan transmigrasi bisa dimaksimalkan dengan menanam tanaman-tanaman yang bisa mendukung ketahanan pangan Kalimantan Utara secara khusus dan Indonesia tentunya. Sobat Survivor, itulah perjalanan kita di SP10 dan bagaimana melihat lokasi ini tentunya sangat indah dan tidak cukup hanya 1 hari untuk kita explore. Masih banyak informasi yang menarik dan tentunya menginspirasi yang bisa kita dapatkan dari lokasi-lokasi transmigrasi. Oleh karena itu, dukungan Sobat Survivor untuk channel ini tentunya sangat kita butuhkan agar channel ini terus berkembang dan terus juga bisa membantu memotivasi petani-petani yang ada di Indonesia secara umum dan Kalimantan secara khusus. Salam Selestari, Asian Survivor.